Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi di podcast Baituna. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dilindungi oleh Allah, selalu dalam naungan rahmat Allah. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan bagi teman-teman yang memiliki hajat, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita bersama Habib Hamzah, mana menjelaskan tentang qada dan takdir. Qada dan takdir. Yang mana di minggu sebelumnya kita jelaskan bahwa takdir itu adalah segala yang Allah ciptakan itu sudah ditentukan dengan masing-masing kadarnya. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang qada takwini dan qada tasyri'i. Insya Allah akan dibahas pada hari ini. Dan sebelum kita memasuki penjelasannya, insya Allah kita akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Farhan, yang mana ayat-ayat tersebut berkaitan dengan apa yang nanti akan kita bahas. Mungkin Ustadz Farhan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam. Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Dia kemudian menuju ke penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Lalu dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Fussilat ayat 9 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surat Al-Baqarah
ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menentukan batas waktu hidup masing-masing. Waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya, kemudian kamu masih meragukannya. Surat Al-An'am ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Qasas ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Alhamdulillah, qiraah jamilah, bacaan yang sangat merdu. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat-ayat di sini, dan kepada Habib Hamzah silahkan untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita pilihkan berkaitan dengan masalah al-qada takwini dan juga al-qada tasyri'i. Qada dan qadar ini ya, seperti yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana tentang makna qadar, takdir, ketentuan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah tentukan kadarnya, ukurannya, ya, bahkan fungsi-fungsinya Allah tentukan. Jadi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya.
Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan ya kadarnya, ya ukurannya, ketentuan-ketentuannya, apa yang harus apa fungsi dari setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut sudah Allah tentukan. Begitu juga al-qadha. Itu tadi qadar itu al-qadha wal qadar. Qadha artinya memutuskan sesuatu, menentukan sesuatu. Kalau qadar itu artinya menentukan kadarnya, lebih spesifik dan lebih rinci. Qadha lebih luas. Itu adalah seperti semacam keputusan atau apa. Kalau takdir itu qadar itu lebih spesifik. Nah, kita dan qadha di sini ada apa? Qadha secara takwini, ketentuan Allah untuk di alam ini, ada ketentuan Allah secara tasyri'i. Nah, ini tadi kita baca dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat. Qul a'innakum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Katakanlah ya Rasulullah, apakah kalian kafir dengan zat yang telah menciptakan bumi fi yawmaini dalam 2 masa? Wa taj'aluna lahu andada, dan kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Allah mengatakan kepada Nabi untuk mengatakan kepada mereka yang ingkar kepada Allah dan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang telah menciptakan bumi ini. Allah ciptakan sebutkan dalam 2 masa. Yaum di sini yang dikatakan hari seperti hari kita 24 jam, tapi ini adalah kita artikan masa ya. Dua masa itu bisa lama ya, karena waktu ini sangat relatif ya. Di sisi Allah sebutkan inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nah, oleh karena itu makna yang pas kita artikan jangan dalam 2 hari, dalam dua masa ya. Terus dzalika rabbul alamin. Allah sebutkan itu adalah rabbul alamin. Itu adalah Allah rabbul alamin sebagai Rabb dari seluruh alam. Tuhan seluruh alam. Wa ja'ala fiha rawasiya. Kemudian Allah melanjutkan, Allah menjadikan pada bumi tersebut rawasiya, ini gunung-gunung. Jamak dari rasiya. Mim fauqiha, di atas bumi tadi. Wa baraka fiha, dan Allah berikan keberkahan pada bumi tadi. Arti keberkahan, kebaikan-kebaikan yang ada pada bumi. Ya, jadi bumi tidak dibiarkan kosong, melompong seperti kita saksikan pada planet-planet. Ya, ada yang lain yang nggak ada tumbuhan di sana. Tapi barakah di sini maksudnya Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan di sana, ada air, ada apa semuanya. Ya, hal-hal yang akan membuat bumi layak untuk dihuni ya. Wa qaddara fiha aqwataha, bahkan Allah tentukan padanya sumber-sumber makanannya. Jadi makanan-makanan untuk makhluk yang akan ada di bumi ini nantinya. Ini Allah tentukan fi arba'ati ayyamin, dalam 4 masa ya. 4 masa. Maksudnya dari penciptaan bumi, bukan penciptaan bumi tadi fi yaumaini. Sekarang Allah menjadikan gunung-gunung dan memberikan keberkahan di sana, menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya fi arba'ati ayyamin, 4 tambah 2 jadi 6, bukan seperti itu. Nah, nanti ini kalau ini diartikan difahami seperti itu, nanti tanakut dengan ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Ya, kalau ini nanti dihitung jadi lebih dari 6. Ya, bisa 8 kalau pemahamannya seperti itu. Jadi ini maksudnya Allah ciptakan bumi ya, dan Allah ciptakan segala sesuatu apa yang ada di bumi ya, itu semuanya keseluruhannya tadi awalnya buminya saja itu 2 masa sampai keseluruhannya menjadi 4 masa seperti itu. Bukan
2 ditambah 4 jadi 6, bukan ya. Jadi wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayamin sawa'al lisailin ya. Nah, ini adalah sesuatu yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah mengarahkan perintahnya ke langit. Wahiyya dukhanun. Pada saat itu langit masih berupa kabut ya. Faqala laha walil ardi atiya taw'an wa karha qala ataina ta'iin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, kepada langit dan bumi, datanglah kalian dalam keadaan patuh atau ya, dengan terpaksa ya. Maka mereka keduanya mengatakan kami datang dalam keadaan patuh. Faqadahunna sab'a samawatin. Lalu Allah ya menjadikan langit itu menjadi 7 lapis langit. Dalam berapa? Fi yaumaini, dalam 2 masa. Nah, yang tadi jadi buminya itu dalam 4 masa. Nah, ini langitnya dalam 2 masa. Jadi jumlahnya jadi 6 masa. Nah, ini sesuai dengan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin ya. Jadi sama. Jadi pemahamannya kalau kita tadi buminya 2 terus wa baraka fiha 4. Nah, 2 tambah 4 udah 6. Tambah 2 lagi jadi 8. Nah, ini tanakut ya dengan ayat tadi. Jadi Sayyidina Ali mengingatkan la tadribul Qur'an ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian benturkan satu ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Fa innahu yufassiru ba'dahu. Karena sebenarnya ini saling menafsirkan. Nah, jadi kita pahami penafsiran ini dengan penafsiran fi sittati ayyam tadi. Jadi faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in. Allah tentukan langit ada 7 lapis langit dan Allah wahyukan setiap langit ini amroha. Perintahnya. Artinya setiap langit lapisan ini yang kalau setiap Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang langit tapi ada kaitannya dengan bumi, ditinjau dari bumi maksudnya langit atmosfer yang ada di atas bumi ini. Ya, diketahui ada 7 lapis atmosfer seperti itu. Masing-masing atmosfer ada namanya ionosfer, stratosfer, macam-macam gitu. Yang mana lapisan yang pertama itu di sana ada awan dan oksigennya tebal di sana. Itu pesawat hujan itu dari situ awan. Ya. Terus yang di atasnya lagi nanti ada yang di sana di atas awan itu buat jalur lalu lintas pesawat seperti itu. Kemudian ada namanya ionosfer yang menjadikan lapisan tersebut kita itu gelombang radio itu jadi terpancar kembali ke bumi. Kalau nggak ada itu nggak bisa kan ada gelombang radio seperti itu memantul kembali. Dan nanti ada di mana tempat-tempat satelit seperti itu. Dan masing-masing ada fungsinya. Ini wa aufa kulla samain amra. Allah sudah wahyukan setiap langit ini ada fungsi-fungsinya untuk kepentingan kehidupan di bumi ini. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Antum kalau mau lebih jelas lagi baca tentang bagaimana lapisan atmosfer ya. Urut-urutannya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dan kami hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang, maksudnya ya, bintang-bintang sebagai penjagaan dari syaitan. Dzalika, kemudian Allah terangkan, dzalika taqdirul azizil alim. Itu adalah ketentuan Allah, takdirnya ya. Bagaimana Allah tentukan itu? Dari zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, ini qadha di sini berarti menentukan apa yang ada di alam. Allah tentukan seperti itu. Ini yang disebut sebagai qadha takwini. Ya, sama seperti ini badi'us samawati wal ardi.
Ya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Badi dari kata biasa kita dengar bid'ah. Bid'ah itu artikan sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya, itu kan gitu ya. Ya Allah menciptakan langit dan bumi ini bukan dulunya ada contohnya, enggak ya, menciptakan dari awal. Badi'us samawati wal ardh. Ya, jadi setiap kata itu yang Allah gunakan pasti ada maksudnya. Fatirus samawati wal ardh juga diartikan menciptakan. Tapi prosesnya menciptakan dari kata fator itu membelah dengan proses terjadinya pembelahan. Jadi badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran, apabila Allah menentukan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, Allah tinggal mengatakan jadilah, maka suatu itu akan terjadi. Ya. Jadi ini juga ketentuan Allah di alam ini ya. Jadi Allah misalnya menentukan sesuatu, Allah menciptakan manusia ya dari tanah, kemudian dari nutfah ya, seperti di ayat berikutnya ini, huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala. Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah tentukan ajalnya. Ya, artinya ajalnya ditentukan berapa lama nanti ini si jatah waktu manusia ini ketika tinggal di bumi ini. Nah, di sini cuman ada penafsiran wa ajalum musamma, di sini diartikan ya, memang sebagian yang mengartikan seperti ini, tapi ini tidak menjawab pertanyaan ya. Orang kan ada yang udah ditentukan ya, dilahirkan sudah dewasa kemudian dia bunuh diri. Nah, ini ajal siapa aja, apa ajalnya Allah yang tentukan seperti itu? Atau misalnya ada orang ya, udah mau meninggal nih, diobatin, Heri hidup sehat lagi, seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya ayat ini ya, kalau kita pahami ini berkaitan dengan ajal manusia di dunia, yaitu difahami seperti ini. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, tsumma qada ajala, kemudian Allah tentukan ajalnya. Ajal maqdi namanya. Ya. Wa ajalum musamma, dan juga ada ajal lagi. Wa ajal, ada ajal musamma indahu, itu hanya di sisi Allah. Allah yang tahu. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menentukan bagi manusia ini ada dua ajal di dunia ini. Ada ajal musamma, yaitu ajal yang maksimal yang hanya Allah tahu. Ajal musamma ini. Ya, kayak orang bikin kue atau produsen bikin obat, kan ada kadaluarsa tuh. Nah, masa kadaluarsanya misalnya sampai 5 tahun. Atau produk mobil misalnya, mobil ini bisa kuat sampai 20 tahun misalnya. Ya, tentunya ini bisa sampai benar 22 tahun kalau ya, mobil ini diperlakukan sesuai dengan ketentuan pabrik. Ya, ketika waktu ganti oli diganti oli. Ya, kemudian bebannya mobil ini misalnya truk ya hanya sekian ton. Kalau dibebani lebih dari itu, nah itu nggak sampai ajal waktu yang maksimal tadi. Jadi saya analoginya seperti itu. Jadi kalau obat juga tadi, obat ini bisa sampai misalnya 1 tahun. Misalnya sekarang tanggal 15 Februari ini bisa sampai 15 Februari tahun 2006. Tapi ada syarat dan ketentuannya yang harus dipenuhi. Obatnya jangan ditaruh di tempat panas atau di tempat lembab. Nanti ya nggak bisa sampai 1 tahun seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentukan uniknya ini ajal manusia ini ya berbeda dengan matahari, bulan, ajal musamma aja. Manusia ini ada 2 ajal. Ajal maqdi tadi, yaitu ada ajal musamma. Ajal musamma tadi adalah ajal maksimal yang dia bisa capai kalau dia ikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada ajal maqdi,
ajal maqdi tsumma qada ajalan. Ajal yang dia meninggal di situ. Ya. Dia habiskan di situ ajalnya ya karena ya ada faktor-faktor yang dia kerjakan sendiri. Nah, dari sini itu bisa paham ya. Ketika seorang kan di dalam surah Nuh juga akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini berkaitan ya, kita memahami tentang suatu ayat ya, kita cari di ayat yang lain ya. Di ayat yang lain wa ajalum musamma. Kata ajal musamma ada di banyak ayatnya. Nah, ini sini nah, dalam surah Hud misalnya, ya ayat 3. Bagaimana seorang itu, ya, sebelum bukti dari ayat ini, kita mau jelaskan dulu ya. Jadi seorang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia diciptakan di rahim ibunya, dia ajalnya maksimal adalah dia sampai maksimal ditentukan misalnya 100 tahun maksimal seperti itu atau 120 tahun lah kalau dia mengikuti setelah hidup nanti mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, baik ketentuan takwini maupun tasyri'i. Misalnya ketentuan takwini, dia jaga kesehatannya, dia olahraga, dia makan makanan yang sehat seperti itu. Dia ya ikuti ketentuan Allah secara takwini maupun ikuti ketentuan Allah secara syariat. Diikuti ketentuan Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rohaninya tenang, jiwanya tenang, dia beribadah kepada Allah, menghubungkan silaturahmi, hubungannya baik sama masyarakatnya seperti itu kan ketentuan Allah secara tasyri'i seperti itu. Nah, dia bisa umurnya panjang itu sampai ajal musamma tadi, mencapai ajal maksimal. Tapi kalau dia misalnya tidak memenuhi ketentuan Allah, dia hidup dengan ya sembarangan, makan apa aja diminum, minuman yang dilarang ya, minuman keras dikerjain. Ya, kemudian ketentuan-ketentuan secara takwini ya, dia misalnya harus bergerak, olahraga, dia nggak mau semuanya dikerjain. Makanan yang merusak barangnya, jadi jiwanya atau badannya yang merusak. Itu ya dia nggak akan mencapai qada yang musamma tadi. Ya. Nah, inilah tentang hal ini, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Hud, dalam surah Nuh juga ada. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang bagaimana kita suruh beristighfar kepada Tuhan. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Ya. Bagaimana Allah perintahkan beristighfarlah kalian, mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepada kalian. Ini adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah, kan semuanya ini artinya orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya ketika orang beristighfar kepada Allah dan bertaubat, yumatti'kum mata'an hasanah, niscaya Allah akan berikan kalian kesenangan yang baik sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai ajal maksimal tadi ya. Ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama juga seperti firman Allah dalam surah Ibrahim juga, qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard yad'uukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajal musamma. Jadi yuakhirukum ila ajal. Jadi ajal musamma adalah ajal maksimal, ajal yang terakhir. Jadi bisa saja seorang meninggal di ajal maqdi tadi ya. Tapi ketika mentaati ketentuan Allah, dia akan diakhirkan ila ajal musamma. Ya.
Nah, ini jadi ajal musamma itu dah yang apa? Ajal maksimal yang Allah berikan. Nah, inilah yang menjawab kenapa kok ada orang yang meninggal padahal masih muda karena dia bunuh diri ditusuk. Ya itu karena dia berarti dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik syariat maupun secara takwini. Kalau namanya badan kita, darah kita dipotong di sini secara takwini kan keluar habis darahnya apa meninggal. Dan juga ini ketentuan Allah, bunuh diri secara tasyri kan dilarang seperti itu. Ya, jadi dia tidak mencapai ajal musamma, padahal umurnya kalau dia nggak bunuh diri masih panjang Allah berikan. Ajal musamma kan belum sampai. Nah, inilah yang di dalam surat tadi Allah sebutkan summa qada ajalan, ada wa ajal, ada dua ajal gitu ya. Jadi di sini saya tidak pakai yang terjemahan kebangkitan setelah mati. Kalau manusia dibangkitkan setelah mati, semuanya dibangkitkan bareng ya. Setelah terjadinya kiamat, di mana semuanya manusia meninggal, kemudian setelah itu, setelah proses yang lama lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi yang baru kan? Allah Subhanahu wa taala beritahukan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi buminya diganti dengan bumi yang baru. Mungkin buminya lebih besar dari ini, ya termasuk bumi yang dulu kita pernah tempati juga, ya, digabung dengan yang lain mungkin, karena ya, berbeda dengan bumi yang sebelumnya. Wasamawat, langit juga. Nah setelah itu baru manusia dibangkitkan. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ini kan bareng semuanya. Jadi nggak ada ini ajal ini bukan bukan berbicara tentang itu, tapi ini berbicara tentang ajal manusia di dunia. Nah ini juga tadi ada kata qadha, menentukan. Ini ketentuan Allah ya, secara takwini bagaimana Allah tentukan, oh dia umurnya bakal meninggal 100 tahun kah, 50 tahun kah, masing-masing itu. Ya, Allah tentukan seperti itu. Ini namanya qadha takwini. Nah, kalau berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mana ya? Nah, berikutnya juga wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan dan yang memilih. Kita dipilih dari ayah siapa, ibu siapa, itu ketentuan Allah. Ya. Kita dipilihkan ayah ibunya misalnya dari suku Sunda, ada dari orang Cina, ada orang Arab, ada orang Negro. Ketika seorang dilahirkan, dia kan nggak bisa milih, maka lahumul khiyarah, ya, kulitnya apa, kulit suau matang, apa kulitnya putih, ya, itu Allah yang pilihkan, maka lahumul khiyarah, ya. Allah tidak ada bagi mereka itu tidak ada pilihan bagi mereka. Ini karena ini ketentuan Allah secara takwini, ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan setiap ketentuan Allah pasti ada hikmahnya, ya. Kenapa kita dilahirkan dari bapak fulan dan ibu si fulan? Kenapa sih kita nggak dilahirkan dari bapak yang presiden atau ibu presiden gitu kan? Itu pasti ada hikmah-hikmahnya, ya, seperti itu. Nah, ini ketentuan-ketentuan Allah secara takwini. Dan ketentuan-ketentuan Allah secara takwini, kalau itu menyangkut kepada kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita nggak akan ditanya, kenapa sih kamu lahir jadi dari suku Sunda sih, gitu. Kenapa saya lahir dari bangsa Indonesia sih, bukan dari bangsa Arab? Nggak akan ditanya itu. Kenapa sih kamu lahir kulit kamu hitam nggak putih gitu? Kenapa rambut kamu lurus nggak keriting? Nggak akan ditanya seperti itu. Ya, ini al-qadha takwini seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun karena manusia ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan hurriyatul iradah wa hurriyatul ikhtiyar, ya, berikan kebebasan dia memilih dan berkehendak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala
ya, tentukan ketentuan-ketentuannya yang harus diikuti oleh manusia tersebut, yang ditaati oleh manusia tersebut, yaitu agar supaya ini adalah bagian dari rahmat Allah, agar supaya manusia itu hidup bahagia bukan saja di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang yang manusia harus lakukan. Dan ketentuan ini yang disebut al-qadha tasyri'i. Nah, di sini manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka. Dan Allah telah menetapkan. Ya, qadha nih, ini qadha tasyri'i. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan agar supaya kalian ya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ini ketetapan Allah secara syariat. Ya, dan ketetapan Allah ini syariat tidak seperti tadi secara takwini, ya itu diterima ya udah, kita nggak bisa milih. Kalau ini manusia ada pilihan, karena ya, nggak semua kan manusia ketika diperintahkan untuk menyembah Allah, dia nggak semuanya ada yang menyembah Allah. Itu menunjukkan manusia ada kebebasan memilih. Ya, sesuai firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Tapi setiap pilihannya pasti akan dituntut oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ini qada tasyri'. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan, Tuhanmu telah mewajibkan, menentukan bahwasanya kalian ya tidak menyembah, ya agar supaya kalian tidak menyembah Allah, ya, Allah ta'budu, agar supaya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Ini ya ketentuan Allah yang utama, ya, yang memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan ini menjadi kemudian dakwahnya para nabi, semuanya menuju akar pertamanya adalah menyembah Allah. Berikutnya setelah Allah perintahkan kita hanya menyembah kepada Allah, kita diperintahkan wabil walidaini ihsana. Allah juga menetapkan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Nah, ini adalah perintah birrul walidain. Nah, selain ini banyak perintah-perintah lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang itu sebenarnya menjadi bagian dari al-qadha tasyri'i. Yang mana ya di dalam qadha tasyri'i ini memang manusia bisa milih gitu. Artinya kadang dia taat, kadang enggak. Tapi setiap pilihan yang dia pilih akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada konsekuensinya. Ya. Ini kemudian Allah menerangkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini bagian dari bagaimana birrul walidain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ya salah satu di antara kedua orang tua kita atau kedua-duanya mencapai usia lanjut, ya, maka janganlah kamu mengatakan kalimat kalimat bantahan seperti itu. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, yang sopan, yang menghormat kepada kedua orang tua. Ini adalah bagian dari ketentuan Allah yang harus kita jalankan, di mana ini kalau kita tidak melakukannya pasti ada konsekuensinya. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Berbeda dengan qadha takwini tadi, Allah tidak akan tanya kita tentang hal tersebut. Allah tidak akan mintai pertanggungjawaban dari kita. Berikutnya juga dalam surah Al-Ahzab, ini contoh lain tentang ketentuan-ketentuan Allah yang lainnya, ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra
tidaklah tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah sudah tetapkan suatu dan Rasulullah sudah tetapkan suatu perkara, suatu urusan, suatu sudah diwajibkan, suatu sudah diperintahkan, ayyakuna lahumul khiyarah, dia milih-milih, seperti itu dari urusan mereka itu. Ini maksudnya, ini Allah mengingatkan gitu. Walaupun manusia pada dasarnya diberikan memiliki kebebasan memilih, itu kebebasan memilih pada saat seorang itu belum terikat perjanjian. Ya, maksudnya apa sih? Begini, Anda pernah dapat pertanyaan dari siswa di Insan Mandiri itu, Ustaz, kok kita disuruh-suruh sih sholat subuh, bangun pagi-pagi, kan katanya Allah berikan kebebasan kepada manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata dia gitu. Barang siapa yang mau beriman, silakan. Barang yang kafir juga boleh, silakan, seperti itu. Kok kita disuruh sholat? Nah, dia bilang ini sholat ini kewajiban sebagai konsekuensi dari perjanjian yang kita buat. Ya. Seketika anak-anak kasih analogi, inti kalau sudah lulus, jadi mahasiswa sudah lulus, memiliki ilmu, inti mau masuk, misalnya mau ngelamar pekerjaan, inti bebas kerjaan di mana, di pabrik A, misalnya seorang insinyur misalnya, dia bebas milih mau masuk di pabrik A kayak pabrik B kayak pabrik C kayak, kan bebas. Kalian bebas milih mau kerja di mana gitu. Tapi ketika itu udah pilih, saya mau masuk di pabrik ini nih, dites, lulus, pasti di sana kan ada perjanjian kontrak kerja. Kalau kamu sudah masuk di perusahaan ini menjadi karyawan di sini, masuknya ditentukan jam sekian, ada istirahat jam sekian, masuk lagi sekian, pulangnya sekian. Kemudian tugasnya ini. Kamu dapat imbalan ini, seperti itu. Jadi kamu kan terikat, jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu kerjakan, seperti itu. Begitu juga sebagai seorang muslim, ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita sebagai muslim, kita terikat dengan aturannya. Kalau dulu sebelum kita memilih Islam, sebelum kita beragama, Allah berkatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Boleh sekalian, diberikan kebebasan. Barang siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir juga silahkan. Tapi masing-masing nanti ada konsekuensinya. Nah, ketika seorang masuk dalam Islam, kan dia bersyahadat. Syahadat itu sebagai teken kontrak kita. Nah, ketika seorang masuk dalam Islam, ada ketentuan-ketentuan lagi yang harus dikerjakan supaya dia benar-benar pengakuannya sebagai muslim itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat, dan seterusnya. Itu kira-kira jadi inilah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan, yang ini ayat tadi berbicara tentang bagaimana seorang mukmin, seorang yang sudah beriman, ketika Allah berikan ketentuan, keputusan, kewajiban, dia nggak bisa milih lagi, dia harus kerjakan itu. Maka lahumul khiyaratu, walaupun tetap pada dirinya itu kadang-kadang orang bisa aja dia nggak mengerjain atau tidak kerjaan, tapi di situ ada konsekuensinya, itu ada hukumannya nanti, ada dosanya. Wa may ya'sillah, dan Allah tegaskan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, berarti dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, inilah jadi bagaimana tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ada yang secara tasyri'i, ada secara takwini, seperti itu. Dan kita sebagai
makhluk yang asalnya memang manusia ini adalah manusia yang diberikan kebebasan berkehendak dan kebebasan memilih. Nah, kita supaya tidak salah memilih, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, baik secara nurani kita. Allah Subhanahu wa taala sudah tatamkan nurani kebaikan, keimanan di dalam hati kita masing-masing. Ya, kemudian diberikan hidayah panca indera, kemudian hidayah akal, ya, supaya seorang bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan akal, ini akal anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ini sendiri, ya dengan ini belum cukup, ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, seperti hal-hal yang gaib. Allah yang Maha Rahman dan Rahim masih memberikan hidayah berikutnya, yaitu hidayah irsyad dengan diutusnya para nabi, diturunkannya kitab suci, ya. Seperti itu, supaya ini tujuannya adalah bagaimana supaya manusia walaupun memiliki kebebasan memilih dan berkehendak tadi, tapi supaya dia tidak tersesat. Tapi semuanya nanti dikembalikan kepada dirinya, mau nggak. Ada orang yang sudah dikasih jalan begitu gampang, tapi tetap dia memilih jalan keingkaran, maka akibatnya dia akan rasakan. Wallahu a'lam. Mungkin supaya berkembang tentang ini. Mungkin kesimpulan yang bisa saya tangkap, Habib, tadi yang pertama adalah bahwa qadha itu lebih umum daripada takdir. Nah, berarti kalau bahasa kitanya qadha a'ammu min takdir. Takdir, benar. Kemudian selanjutnya ada pembahasan tentang ajal. Dan ajal itu dibagi menjadi dua. Ajal makdi, kemudian ajal musamma. Kemudian ini dari ajal makdi atau ajal musamma ini, apabila ajal musamma adalah ajal yang memang maksimal gitu, kematian manusia yang memang sudah Allah tetapkan bagi manusia. Apabila manusia mengikuti aturan-aturan, norma-norma yang ada gitu, maka ya kematiannya itu akan selaras gitu, akan sesuai dengan ajalnya gitu kan. Akan tetapi kalau misalnya dia keluar dari norma-norma tersebut, maka dia akan menghadapi ajal makdi. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan selanjutnya adalah qadha takwini dan qadha tasyri'i. Yang mana qadha takwini itu adalah kita diciptakan oleh Allah itu dengan takdir yang memang kita nggak bisa pilih, kan? Seperti kelahiran, milih ibu, milih orang tua, milih suku apa, kulit apa, gitu kan. Itu memang yang tidak bisa kita pilih gitu. Dan kemudian dari qadha takwini ini kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sedangkan qadha tasyri'i adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang mana manusia itu punya kebebasan untuk memilih, akan tetapi dari pilihannya tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Mungkin saya ada pertanyaan, Habib. Mungkin dari benang merah yang Habib sampaikan sebelumnya itu kan di pertemuan sebelumnya itu saya menanyakan apakah manusia itu mengikuti alur yang telah ditentukan oleh Allah, apakah punya kehendak bebas. Mungkin kalau benang merah yang bisa saya ambil itu berarti manusia itu memang ada beberapa yang memang dia punya kehendak bebas, dan ada beberapa yang telah Allah tentukan dan itu tidak bisa diganggu gugat, seperti kelahiran dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Nah, apakah berarti konsep qadha dan ajal ini berarti apakah selaras dengan sebab dan akibat ya? Sebab ada pertanyaan yang minggu lalu, yang pertemuan awal juga untuk dan apakah ajukan itu ya, keimanan atau kekafiran seseorang itu termasuk takdir takwini atau tasyri'i. Dan juga kan ada di hadis mungkin yang sering kita dengar karena hadis ini ada di Arba'in Nawawi, yang mana hadis tersebut awalnya menceritakan tentang bagaimana manusia diciptakan gitu kan, fi butuni ummatikum bla 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 bla. Kemudian di hadis selanjutnya mengatakan bahwa ada manusia yang selama hidupnya, seumur hidupnya itu melakukan amalan-amalan soleh, akan tetapi takdirnya itu Allah tetapkan menjadi ahli nar gitu. Dan juga ada orang yang
selama hidupnya itu melakukan maksiat, kemudian akan tetapi Allah takdirkan dia menjadi ahli surga gitu. Nah itu gimana? Ya. Pertanyaan bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Tadi yang pertama adalah bagaimana tentang manusia ini ya, ada yang tadi berkaitan dengan ketentuan Allah secara takwini, ada juga yang tasri, atau manusia ini di dalam menjalankan kehidupannya ini ada hal-hal yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bisa pilihkan. Ya, karena memang sudah ditentukan secara takwini. Jadi sebenarnya manusia ini antara dua dia. Apakah dia, sehingga ada yang bertanya kepada misalnya Imam Ja'far kan salah. Apakah manusia ini secara dia musayyarun mukhayyarun. Manusia itu apa musayyar? Harus semuanya dikendalikan. Atau mukhayyarun, manusia diberikan kebebasan memilih. Beliau jawab, amrun baina amrain. Di antara dua. Jadi maksudnya seperti apa? Ya memang kita ini memang diberikan mukhayyar, artinya diberikan pilihan untuk bisa memilih sesuai kehendak kita. Tapi nggak semuanya ada yang bisa kita lakukan itu. Seperti contohnya tadi, ya kita dilahirkan dari ayah ibu si fulan, ya. Kita nggak bisa milih, kita dilahirkan dari bangsa Indonesia, kita nggak bisa pilih, saya pengen dari bahasa ini dong, dari bangsa Eropa misalnya. Atau dari ayah ibu si fulan, ya. Oh kenapa saya nggak dilahirkan dari ayah ibu seorang raja misalnya, seperti itu. Kan nggak bisa milih. Begitu juga bukan itu saja. Ya, banyak hal-hal yang ada hampir di seluruh tubuh kita, ini sudah Allah tentukan. Ya, misalnya jantung kita berdetak, apa itu kita yang nyuruh, apa pilihan kita diberi pengen berdetak nih jantung kita atau enggak, mati kita nggak bisa. Paru-paru kita ini bernapas sejak kita dilahirkan, kita nangis pada saat itu berkembang terus, ini berkembang terus. Ini siapa yang tentuin? Darahnya yang mengalir dari jantung, mengambilkan nutrisi, kemudian lambungnya menyerap makanan-makanan yang kita makan, disalurkan ke seluruh tubuh. Itu apakah mukhayyar kita? Arti kita ini kemauan kita yang kita sendiri yang ngaturkan? Enggak. Itu semuanya ketentuan Allah. Dan banyak dari semua yang ada di tubuh kita, itu semuanya langsung Allah yang atur. Kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang salah satu makna wa im min syai'in illa yusabbihu hamdi. Segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan kecuali bertasbih, termasuk atom-atom, sel-sel tubuh kita bertasbih, taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengikuti perintah kita gitu kan. Ya. Cuman kita ini sebagai manusia, insan ini, nah ketika kita bekerja itu diberikan kebebasan untuk memilih dan berkehendak tadi. Jadi ada dari bagian tubuh kita gini, eksistensi kita, ada yang sebagian besar itu musayyar, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mukhayyar, diberikan pilihan. Nah, inilah yang menjadi keunggulan yang namanya manusia, yang diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini yang membedakan. Berbeda dengan malaikat. Malaikat semuanya musayyar. Semua diciptakan untuk tugas tertentu, selesai. Sama seperti matahari, bumi dan sebagainya diciptakan untuk tugas tertentu. Tapi manusia ini diberikan khalifah. Nah, khalifah itu memiliki kebebasan seperti Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Kan setelah Rasul meninggal ya diberikan kebebasan untuk melakukan ini sesuai dengan ketentuan kan. Ya, pilihan-pilihannya diserahkan kepada itu. Jadi ada kebebasan untuk menentukan sesuatu seperti itu. Nah, ini jadi manusia ini
Ya, itu antara dua tadi. Jadi antara dia musayyar atau dia mukhayyar. Ya, tapi di dalam perbuatannya, dia mengambil keputusan, dia beriman atau tidak, itu dia mukhayyar. Ya. Tapi sebenarnya walaupun seluruh tubuhnya ini beriman kepada Allah, seluruh anggota sel-sel tubuhnya ini semuanya beriman kepada Allah, tapi manusianya ini, ya, karena manusia bukan terdiri dari jasad saja, dia terdiri dari nafas, ya, dan ruh, ya, dari tiga unsur ini. Nah, dan manusia sebagai eksistensi yang sebagai eksistensi manusia, dia dijadikan khalifah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kaitannya apakah dengan takdir, ketentuan Allah tadi, bagaimana dengan sebab akibat, ya, dengan sebab akibat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di samping tadi manusia, ya, tentu ada di dalam dirinya ada sesuatu yang Allah sudah tentukan. Sudah tentukan kadar, seperti kadar gulanya, kadar zat besinya, kadar airnya. Di tubuh sini kan orang udah tentuin semuanya. Ini kalau ente kurangin misalnya, ente makan sembarangan seperti itu. Atau ente nggak mau minum air misalnya. Itu kan kadar gulanya, jadi kadar airnya berkurang. Nah, kan berdampak. Jadi apa yang dilakukan manusia bisa dengan sebab akibat, dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, takdir tadi Allah sudah tentukan kadarnya. Kemudian ente merusak ukuran ini, pasti akan terjadi sesuatu yang berdampak kepada diri ente seperti itu. Seperti seorang yang punya penyakit gula, dia nggak pantang, kadar gulanya tinggi, akhirnya membuat kekacauan dalam organnya seperti itu. Ini ada kaitannya dengan asbab tadi. Begitu juga ketika apa yang ada di alam ini, ya, di alam ini sebab-sebab, ya, Allah sudah tentukan. Misalnya dinding ini memiliki kekuatan seberapa, atau jembatan lah, atau dahan ini sesuai dengan ketentuan Allah, dahan ini enggak kuat. Kalau kucing lewat di sini mah masih kuat, ya. Tapi kalau dinaikin oleh bobot yang sebesar inti misalnya 60 kilo, pasti patah. Jangan inti bilang, enggak, kalau ini kalau saya nggak ditakdirin jatuh, saya nggak jatuh. Jangan seperti itu. Ini karena ketentuan Allah, ya. Kalau ini dibebani dahan ini lebih dari misalnya 50 kilo, akan patah. Maka, ya, kalau kita nggak ngikutin ini asbab yang Allah udah tentukan seperti itu, ini kadar yang Allah tentukan, ya jatuh kita. Nah, ini menariknya seperti inilah yang dipahami oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Ali lagi duduk bersandar di suatu dinding. Dinding ini udah mau roboh. Terus ada yang ngingetin, ya Amirul Mukminin, nanti kamu bisa ketiban ini mau roboh terus. Sayyidina Ali menghindar terus. Udah menghindar, ditanya lagi. Ya Amirul Mukminin, berarti kamu lari dari takdir Allah. Kalau emang udah mau ketiban aja. Apa ya? Nah, ini dia orang salah paham tentang takdir Allah. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari ketentuan Allah. Kalau kita ada di situ, kita akan ketiban. Kepada ketentuan Allah, kalau kita menjauh, kita nggak ketiban. Kan ketentuan Allah seperti itu. Ya, ini seperti darah ini. Darah yang ada di tubuh kita. Ketentuan Allah, kita ini bisa, darah ini akan mensuplai jantung kita seperti itu, dan otak dan semuanya, sehingga kita tidak akan meninggal kalau nggak kehabisan darah. Tapi ketentuan Allah, kalau inti sobek ini dan darah mengalir, ini juga ketentuan Allah, sehingga otak inti nggak dapat darah, ya, dan ini seorang meninggal, itu juga ketentuan Allah. Jadi ada kaitannya dengan al-asbab tadi, ya, itu secara umumnya seperti itu. Tapi ada kalanya asbab tidak selalu melalui itu kalau datang ketentuan Allah. Tapi umumnya tidak seperti itu. Seperti api yang panas membakar. Kalau kita deketin situ, pasti situ akan terbakar. Ini ketentuan Allah yang secara umum seperti itu. Tapi kalau Allah menghendaki,
Bisa aja seperti Nabi Allah Ibrahim, ya. Allah katakan kuni bardan wasalam. Ini arti di luar kehendak Allah. Nah, ini dah yang berkaitan di luar ketentuan umum, ya. Inilah yang Allah katakan yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ya, jadi Allah bisa menghapuskan. Kan ini ketentuan umum ini. Kalau api itu membakar. Tapi bisa saja Allah hapuskan kalau Allah kehendaki gitu. Ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu, dan Allah menetapkan hukum yang lain, wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ummul kitab. Ya, seperti itu. Jadi kaitannya dengan asbab secara umumnya. Jadi kita harus menggunakan asbab, ya. Baik asbab langsung maupun asbab yang tidak langsung. Ya, tunggu Atan dulu ya. Izin bertanya. Jadi mungkin juga kawan-kawan pemirsa juga familiar dengan hadis riwayat yang sering disampaikan ketika ceramah. Ketika saya cek riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang redaksinya kurang lebih la yaruddul qadha'a illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa albirru. Yang kurang lebih artinya tidak ada hal yang bisa menolak qadha kecuali doa, dan tidak ada hal yang bisa menambahkan umur kecuali kebaikan. Nah, mungkin kami minta penjelasan Habib terkait dengan apakah memang doa itu bisa seefektif itu dalam tanda kutip untuk mengganti qadha. Nah, qadha di sini pun apakah ini masuk ke qadha yang takdiri atau qadha yang seperti apa? Jadi qadha kan ketentuan Allah, kan qadha itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tetapkan. Dan ini yang berlaku umum selalu, ya, berlaku. Dan ketika tadi sesuatu yang sudah berlaku umum seperti tadi api itu panas, membakar. Ini nggak bisa kita rubah seperti itu, kecuali kalau Allah menghendakinya. Kan ini ketentuan Allah. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sendiri yang bisa merubah sifat api ini sendiri, ya, menjadi dingin seperti itu, yaitu dengan apa? Ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah merubah ketentuannya. Adapun ketika kita berdoa, bukan doanya itu, tapi ketika kita kan berdoa, kita memohon kepada Allah. Kalau Allah kabulkan doa kita dan Allah ingin rubah ketentuannya itu, maka bagi Allah gampang saja, ya. Maka itu ya sesuai dengan firman Allah tadi, yamhullahu ma yasha. Allah bisa menghapuskan, ya, yang ketentuan Allah tadi yang sudah secara umum, Allah bisa hapuskan karena sesuatu, misalnya karena doanya seorang hamba atau karena ketaatannya seperti Nabi Allah Ibrahim seperti itu, ya, Allah mau rubah, ya, ini Allah bisa saja. Tapi ketentuan Allah, ketentuan umum ini biasanya berlaku umum, nggak bisa sembarangan seperti itu, ya. Tapi dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kemudian melihat di sana ini ada kebaikan buat orang tersebut, biasanya dikabulkan, maka berubahlah itu, ya. Jadi qadha ketentuan Allah yang secara umum, la taruddul qadha ila doa. Jadi bukannya doanya sebenarnya, itu adalah karena Allah lah yang menghendaki, ya, mengabulkan doanya dan merubah ketentuannya. Antum juga mungkin pernah baca riwayat, pernah suatu kejadian Nabi Musa alaihissalam ketika sakit, ya, ini di tafsirnya, sakit tertentu, kemudian kata kaumnya bilang, ya Musa, ini kita kalau sakit ini obatnya daun ini, gitu. Ini sudah biasa kita kalau sakit ini kalau makan pakai daun ini, artinya supaya makan obat tertentu lah gitu. Terus Nabi Musa nggak mau, saya mau biar aja nanti Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan gitu. Memang Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala kadang menyembuhkan itu bil asbab, dengan sebab-sebab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyalahkan, menegur Nabi Musa. Apakah hai Musa, kamu ingin merusak tatananku yang Allah Subhanahu wa taala sudah atur, ya, di alam ini? Bagaimana? Kan ada hadis Nabi, ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu dawa, kan gitu kan. Ya,
Kan Allah udah tentukan gitu sebab-sebabnya supaya kalau ini penyakit ini supaya baik minum obat ini seperti itu. Jangan kamu rusak, gitu. Jangan pokoknya nggak mau kayak minum obat, saya mau langsung aja gitu. Nah, jadi artinya gunakan dulu asbab ya karena ini ketentuan umum. Nah, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi ketika orang sakit ya berobatlah ya. Mengambil asbab gitu. Mengambil asbab walaupun kadang-kadang asbabnya itu nggak maksimal, asbabnya sedikit. Sama seperti contohnya kan Sayyidah Maryam ketika lagi hamil tua suruh ya buat dia makan kan suruh ngambil suruh goyangin pohon kurma. Pohon kurma kan besar itu nggak bisa digoyangin buat tapi kan asbab ini. Asbab arti wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit aliki rutaban janiyya. Jadi mengambil asbab itu. Begitu juga ketika Sayyidah Hajar kan untuk mendapatkan air zam-zam itu kan mencari asbab, cari dari sofa ke marwah. Nggak taunya adanya mancur sumber zam-zam jauh dari sofa dan marwah gitu. Jadi seolah-olah nggak ada hubungan gitu kan sebab dengan apa yang itu. Tapi ketika seorang mengambil asbab, berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan bantu seperti itu. Nah, ini kaitan dengan asbab. Nah. Ada yang tadi ditanyakan belum? Hadis itu. Hah? Yang bahwa seorang mukmin dia selalu melakukan amal kebaikan akan tetapi Iya. takdirnya Iya. jadi ahli nar, dia akhirnya jadi ahli nar. Ya ini sering riwayat hadis ini sering membuat kebingungan ya. Bercerita tentang riwayat hadis tersebut menceritakan ketika seorang ya asalnya dia sudah beramal kebaikan dari mudanya bahkan ya menjadi orang yang baik, orang yang soleh, kemudian ya karena katanya sudah didahulukan oleh catatan dia bahwasanya dia orang yang akan celaka, dia menjadi orang yang di akhir umurnya dia menjadi orang yang celaka. Sebaliknya ada orang yang ya dari mudanya dia maksiat, segala bentuk kemaksiatan dikerjakan, tapi karena katanya udah ada catatannya dia bakal masuk surga, maka di akhir umurnya di akhirnya dia bertobat dan masuk beramal baik kemudian masuk surga seperti itu. Fenomena ini adalah ya berkait terlepas dari tadi ada ketentuan, ada catatan. Itu bisa saja ya ada seorang yang ahli maksiat kemudian dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim, dia bertobat, Allah hapuskan dosanya dan dia menjadi ahlul jannah. Seorang juga misalnya seorang dia asalnya dia seorang orang yang baik kemudian dia menjadi murtad misalnya akhirnya ya itu bisa saja seperti itu. Itu naudzubillah seperti itu kan. Tapi kalau ini dikaitkan katanya sudah ditentukan, nah ini ya, ditentukan oleh Allah, ini ya sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, lalu apa gunanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ditentukan seperti itu. Nah, khawatir sebab ada riwayat hadis juga berkenaan tentang hal ini. Itu disebutkan bahwasannya ini berkaitan dengan ilmu Allah. Artinya Allah sudah tahu siapapun yang akan menjadi ahlun nar dan ahlul jannah seperti itu. Kan Allah mengilmunya nggak terbatas. Ya. Allah Subhanahu wa taala ilmunya ya, tidak dibatasi oleh waktu. Ya, Allah tahu yang terdahulu, yang sekarang ya, maupun yang akan datang. Termasuk ya tentang nasib seseorang seperti Allah sudah tahu. Tapi ini Syekh Mutawalli Mutawalli Asy-Sya'rawi yang ada tafsir Asy-Sya'rawi dari ulama dari Mesir ya. Dia menjelaskan tentang ini dengan kaedahnya yang menarik, dikatakan ilmu Allahi sabiqun
ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu. Arti sesuatu yang belum terjadi, Allah tuh sudah tahu, ya. Tapi la sa'iqun. Ilmu Allah sabiqun la sa'iq. Ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu, ya. Peristiwa yang belum terjadi Allah udah tahu bakal terjadi. Tapi Allah tidak menggiring hambanya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Tidak. Ketika hambanya itu diberikan kebebasan Allah untuk memilih, ya, Allah berikan kebebasan. Tapi Allah tahu ini bagaimana orang ini, ya, akhirnya akan menjadi apa seperti itu. Inilah yang mafhum daripada ilmu Allah tadi. Nah, begitu juga tadi ketika seorang sudah diciptakan, ya, awalnya diciptakan, Allah tahu, ya, dia ini bakal ahlun nar atau ahlul jannah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggiring, oh dia bakal masuk surga sama masuk neraka, tidak. Tapi semua diserahkan karena manusia ini diberikan tadi hurriyatul iradah, hurriyatul ikhtiyar, dijadikan khalifah fil ard, ya, dijadikan juga seperti diberikan amanah. Ini ayatnya yang pertama yang menunjukkan bagaimana manusia itu diberikan hurriyatul ikhtiyar dan hurriyatul iradah, yaitu dengan firman Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dan juga dalam akhir surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali, ya, fa abaina ay yahmilnaha, terus wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Itu berarti. Nah, ini amanah kan, suatu amanat kan, seorang kalau diberikan amanat dia bisa hianat atau bisa dijalankan amanat itu kan. Karena bilang amanat ini kasih duit nih, inti misalnya seorang pejabat dikasih dana sekiranya untuk melaksanakan suatu proyek, dia bisa kerjain, bisa dihianatin kan, seperti itu. Nah, itu amanah seperti itu. Manusia juga makhluk ini kalau diberikan amanah, ya, ditawarkan amanah kepada langit, bumi, ya, gunung-gunung untuk memegang amanah ini, semuanya nggak mau karena khawatir, karena amanah ini harus ada tanggung jawabnya, ya, harus dia harus bertanggungjawabkan gitu. Nah, terus makhluk-makhluk tidak mau, kecuali manusia ini, ya, manusialah yang mengemban amanah. Nah, amanah inilah yang tadi sama seperti tadi, peran manusia itu memiliki tanggung jawab, di mana tanggung jawabnya ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya kalau dia menyeleweng, dan diberikan ganjaran kalau dia menjalankan amanat tersebut. Berkaitan tadi, jadi nah, manusia ini jadinya diberikan kebebasan seperti itu, dan redaksi tadi riwayat hadis itu di dalam ayatnya, di sebagian riwayat itu enggak dibilang dituliskan, tapi fi ilmillah di situ disebut, itu dalam ilmu Allah tahu bagaimana kondisi dia akhir umurnya seperti apa, dia ahlul jannah atau ahlun nar. Kalau itu dipahami sebagai ilmu Allah, itu mafhum, karena ilmu Allah itu tadi, ya, mengetahui segala sesuatu, ya. Tapi kalau seorang sudah dicatatkan, ya, dia dicatat, dia mau bakal bermaksiat ini, bakal melakukan itu, ya, dicatat sebelum dia bekerja, itu nggak ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran nggak ada ketika seorang udah dicatat dulu oleh malaikat baru dia ngerjain. Enggak. Lihat kalimatnya seperti dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Ya, wa naktubu ma qaddamu. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan, ya, yang mati. Dan kami mencatat, pakai fi'il mudhari di sini. Naktubu ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi malaikat itu mencatat, ya, apa yang sudah dikerjakan oleh manusia, bukan manusia dulu udah dicatat dulu, ya, baru nanti kita ini maksiat, baru akhirnya kita menjalankan kemaksiatan, ya, bukan seperti itu.
Ya, berkaitan dengan, kalau jangan dikaitkan dengan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah ya Allah tahu siapapun yang akan melakukan kemaksiatan, yang tidak Allah tahu. Tapi manusia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan tadi, dan diingatkan bahwasanya di sana ada malaikat yang terus akan mencatat setiap perbuatannya itu. Nah, ini begitu juga dalam ayat yang lain tadi ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, nah naktubu ma yubayyitun ya. Nah, ya laqad, misalnya firman Allah dalam surah Al-Imran, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir dan kami kaya. Sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis, lihat, pakai fi'il mudhari lagi, apa yang mereka katakan. Ya. Ya, waqatlahumul anbiya dan seterusnya. Ditemukan juga dalam surah misalnya Maryam ayat 79. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa numiddu lahu minal adabi madda. Kelak kami akan tulis apa yang dia katakan. Nah, termasuk tadi ya dalam surah Yasin ayat 12 tadi seperti itu. Jadi malaikat itu mencatat amal setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, ya manusia ini, ya kalau semuanya sudah ditentukan, sudah dicatat dulu, dia ahli maksiat, ya, sejak dia diciptakan, lalu apa gunanya, ya perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan maupun larangan-larangannya itu, ya. Sering sebenarnya, oh ini udah diciptakan, kadang-kadang oh dari jadi ahli nar, jadi ahli jannah. Ya, masa Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu? Seolah-olah ya, Allah itu zalim kepada hambanya. Yang terakhir ya, tentang ini tentang ilmu Allah tadi, ya, ilmu Allah, bahwasanya Allah tahu ya kesudahan setiap hambanya. Walaupun hambanya ini kan diberikan kebebasan tuh ya. Ini buktinya tentang ilmu Allah, yaitu Allah tuliskan dalam Al-Quran tentang surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab itu, ini sebenarnya Allah ingin gambarkan, Allah itu mengetahui kesudahan siapapun dari hambanya, ya, yang mana hambanya itu secara umumnya kan Allah berikan dari awalnya manusia ini diberikan hurriyatul iradah wal ikhtiyar, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kesudahan setiap hambanya. Ya, Allah secara zahir di sini yaitu surat Al-Lahab, kan Abu Lahab ini masih hidup ketika turun ayat ini. Ketika Rasulullah mulai dakwah secara terang-terangan kan alania, ya Rasulullah berdakwah, dia kumpulkan, Rasulullah menyeru di Jabal Abi Qubais kalau nggak salah seperti itu, sehingga masyarakat Quraisy berkumpul dan Rasulullah SAW kemudian terang-terangan begitu di situ berdakwah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan. Marah Abu Lahab, karena memang Abu Lahab sudah lebih dahulu didakwahi oleh Nabi secara sir. Kan sebelumnya selama 3 tahun itu Nabi berdakwah secara sir. Nah, termasuk pada Abu Lahab. Abu Lahab nggak mau menentang. Ketika tahu Nabi Muhammad memanggil masyarakat Quraisy di Jabal Abi Qubais tersebut, marah Abu Lahab, bilang, tabban laka ya Muhammad. Akhirnya turun ayat ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, maksudnya celakalah Abu Lahab itu. Ya. Dan tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna baginya hartanya maupun apa yang dia usahakan. Saya selanaron dan dalam dia bakal masuk neraka. Ya, jadi masih hidup orangnya, Allah sudah katakan dia bakal masuk neraka. Ini adalah informasi ilmu Allah, yang mana ilmu Allah itu tadi sabiqun, mendahului segala sesuatu, ya. Tapi tidak menggiring, bukan perbuatan Abu Lahab yang jahat itu Allah yang gerakan, bukan. Itu artinya ya, atas kemauannya sendiri. Ya, ini gerakannya kan Allah. Tangannya nih kemampuannya kan Allah. Iya, semua orang juga kekuatannya bisa berjalan kan,
Allah yang berikan, tapi kan kehendaknya dia mau jalan kemaksiatan atau jalan ke kebaikan kan kehendak dia kan gitu. Jangan dikaitkan oh kekuatannya juga kan dari Allah, enggak. Jadi kehendaknya si Abu Lahab tadi ya adalah ingin memang dia membangkang, menentang, tapi inilah gambaran tadi. Jadi ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu, bahkan Allah tahu ya seorang akan celaka atau tidak Allah tahu, tapi Allah tidak mengirim. Nah tadi dengan hadis yang tadi, jadi kita fahami hadis itu bahwasanya itu berbicara tentang ilmu Allah. Allah mengetahui, bukan berarti seorang itu sudah ditentukan ya dia akan masuk neraka seperti itu. Oleh karena itu setiap perbuatannya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti itu ya bertentangan, bertolak belakang dengan firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ya. Dan firman-firman Allah yang lainnya banyak ya. Bahkan Allah menghendaki ya kita ini selalu kebaikan, tapi kadang-kadang manusia mau menghendaki keburukan ya. Yuriduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah kan. Iradah nanti juga masalah iradah dan masyiatullah juga kita akan bahas. Jadi kadang-kadang seorang kehendaknya itu ya Allah menginginkan kebaikan selalu buat hambanya, tapi kadang-kadang manusialah menginginkan yang lain gitu kan. Ya tadi itu seperti mereka menginginkan, Allah menghendaki akhirat tapi manusia ya menghendaki dunia seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana ya manusia itu ada memiliki kehendak, memang Allah biarkan seperti itu kehendaknya. Tapi ya Allah ingatkan ya, kalau kehendaknya menyalahi kehendak Allah nanti akan berdampak buruk. Allah alam. Ada lagi? Mungkin sebagai pertanyaan penutup karena kita juga sudah mendekati bulan Ramadan dan ada salah satu riwayat yang terkenal juga yaitu idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat atau ghulliqat abwaabun nar wa sufidat syayatin wa maradatul jin. Riwayat seperti itu kurang lebih. Nah, kan di riwayat ini dijelaskan, matan ini menjelaskan bahwa ketika bulan Ramadan datang nanti salah satunya adalah setan-setan itu dibelenggu. Padahal secara fakta juga masih banyak kok yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya setannya itu siapa? Iya. Iya. Anda memahami apa riwayat ini sebagai bagaimana kiasan dari Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberikan kemudahan kepada kita di bulan Ramadan untuk beramal kebaikan. Beda sekali ya. Dulu kadang-kadang kalau di luar bulan Ramadan kita mau ngaji, mau baca gaji itu malas tuh. Tapi kalau di bulan Ramadan ya mudah sekali. Ya, beribadah yang lain juga seperti berinfak seperti itu. Ya, menjadi mudah seperti itu kita lakukan. Salatnya juga ya, bagaimana kita lebih giat. Ini gambaran bagaimana setan itu dibelenggu. Ya lalu kenapa kok kita lihat, makanya kalau diartikan setan mungkin diartikan sebagai setannya benar dibelenggu. Sebab kata setan itu sebenarnya bukan, kata setan ini bukan makhluk ya. Setan itu kata sifat dari makhluk yang buruk. Setan itu artinya makhluk ya, sifat yang buruk yang merusak. Setan itu. Nah, ini bisa sifat setan ini bisa menjadi sifat bangsa jin, ya. Bisa juga menjadi sifat manusia. Jadi oleh karena itu di dalam Al-Qur'an kan disebutkan syayatinal insi wal jinni. Setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Artinya sebenarnya setan itu ya bukan makhluk, tapi itu adalah sifat buruk yang bisa menjadi sifatnya bangsa jin ya, yang selalu menggoda, membujuk manusia untuk melakukan keburukan, atau bisa menjadi sifatnya manusia
ya manusia ada yang menjadi itu bersifat setan seperti ini, ya mau menjerumuskan orang kepada kemaksiatan, membujuk, bahkan lebih jahat dari jin kadang-kadang, ya memaksa, mengancam, mau membunuh. Kalau ente nggak kerjain dibunuh. Itu kan setan lebih jahat dari setan bangsa jin. Setan bangsa jin nggak bisa ngancam bunuh seperti itu. Bahkan kejahatannya kadang-kadang ya yang kita bayangkan seperti kemarin ada diceritakan bagaimana kasus oknum polisi gitu, bagaimana dia ketika ditawarin dari Taiwan atau apa untuk memasukkan narkoba, dia bilang saya akan larang separuhnya narkoba ini, ya, separuhnya boleh, ya, kamu edarkan, tapi dia dapat komisi seperti itu. Udah gitu yang separuhnya yang nggak boleh diodarin, dia mau tangkap supaya dia dapat jasa nanti. Dia angkat, dia nangkep membongkar ada penyelundupan narkoba. Ini kan jahatnya bukan main, gitu. Udah jahat memasukkan narkoba itu mencelakakan bangsa seperti itu. Kan narkoba ini menghancurkan bangsa itu. Tapi dia mau pengen mendapatkan itu jasa, pengen naik pangkat dari karena di separuhnya kan dia tangkap gitu. Ini sampai dikatakan sampai setan juga kaget gitu. Wah, setan sendiri, setan aja nggak bisa ngerjain kayak begini tuh. Nah itu syayatinil ins juga sama. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk berlindung dalam surah An-Nas itu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bagaimana setan ini dia bisa membisikkan, menggoda, merayu manusia kepada keburukan, baik dari bangsa jin maupun manusia. Nah, ketika di bulan Ramadan, ya, kalaupun itu setan dari bangsa jin dibelenggu, ya, artinya ya kita akan merasakan bagaimana kan manusia ini musuhnya yang pertama setan. Ya, penghalang dia untuk melakukan kebaikan itu setan pertama. Yang kedua, ya setan dari misalnya bangsa jin, ya. Yang kedua adalah musuhnya adalah hawa nafsunya sendiri. Innan nafsala ammaratun bisu, itu hawa nafsu yang mendorong dia untuk kemaksiatan itu juga bisa mendorong dia menuju kemaksiatan. Ketika kalau kita saksikan kok masih di bulan Ramadan ada orang yang nggak puasa, maksiat seperti itu. Yang pertama, ya, kalaupun setan bangsa jin sudah dibelenggu, ya, sebenarnya ada musuh lain, yaitu hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang dia tidak bisa kendalikan karena sebelum bulan Ramadan memang selalu dia sudah menjadi hamba dari hawa nafsunya tersebut. Jadi tetap ketika masuk bulan Ramadan masih bagian dari dia masih terbelenggu oleh itu. Dan yang kedua, ya bisa jadi kalau tadi kalau setan dari bangsa jin sudah dibelenggu. Nah, kalau dia kan bisa jadi dia karena kemaksiatannya begitu besar, ya, dia tidak bertobat, berarti dia sendiri yang jadi setannya gitu. Syayatinil ins. Oleh karena itu ketika bulan Ramadan, ya, dia bukan saja nggak puasa, dia ngajak-ngajak orang supaya nggak puasa. Nah, itu jadi dia jadi sendiri, dia jadi setan kan. Setan. Ya. Jadi sebenarnya Rasulullah memberikan kabar gembira di bulan Ramadan ini kan setan dibelenggu, betapa Allah berikan kemudahan sebenarnya bagi orang-orang yang beriman untuk beramal soleh. Oleh karena itu benar-benar kita jaga kesempatan ini, kita ambil kesempatan ini, kita raih ya, agar supaya benar-benar kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, ya, fadilah-fadilahnya, keberkahannya, rahmatnya, maghfirahnya, dan juga ya, menjadikan kita dari orang-orang yang bertakwa di akhir bulan Ramadan. Ya, ini menjelang bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu min suwamih wa qawamih, ya, min alladziina yatluna kitabah, ya, wa yuti'una Allah haqqa ta'ah insyaallah. Wallahu a'lam.
Mungkin bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Habib Hamzah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuka wawasan kita menjadi lebih luas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup pertemuan pada hari ini dan insya Allah akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.